Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, kami komunitas media dakwah Aklan Bakir kembali bertausiah, kembali di tengah-tengah para pemirsa untuk bertazkirah, bertausiah dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang keikhlasan dalam beribadah. Sesungguhnya keberadaan manusia di atas permukaan bumi ini hanya satu tujuan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 105 disebutkan, laqad katabana fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha min ibadis solihun. Sungguh kami telah tulis di dalam Zabur setelah tertulis di Al-Zikri atau Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Maka oleh sebab itu hamba-hamba yang soleh, yaitu hamba-hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitasnya itu diperuntukkan bernilai ibadah. Maka oleh sebab itu kembali ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, agama Islam dibangun atas realisasi ibadah. Kehadiran Islam yang kita anut ini bukannya hanya sebatas di hati, bukanlah hanya sebatas di lisan, tetapi bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal soleh, atau dengan kata lain, seluruh aspek yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Lalu kemudian hakikat ibadah itu tidak akan bermakna, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau tidak ada keikhlasan. Jadi keikhlasan ini merupakan dasar, merupakan sendi pokok yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam melakukan amalan-amalan soleh di dalam kehidupan sehari-hari. Keikhlasan ini dapat diibaratkan seperti roh dan jasad manusia. Jikalau jasad manusia tidak mempunyai roh, maka seperti bangkai yang tidak bermakna. Demikian pula jikalau kita dalam melaksanakan ibadah, jikalau tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bermakna atau tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, ada dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan keikhlasan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi.
ketika bumi telah tercipta, maka bumi itu masih bergoncang, bumi itu masih bergoyang. Maka kemudian Allah menciptakan gunung yang lebih kuat daripada bumi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan gunung, maka bumi itu tenang, bumi itu tidak bergoyang lagi, karena gunung ini sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung, malaikat melihat. Malaikat melihatnya, ia merasa takjub, merasa kagum, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung yang lebih kuat daripada bumi. Maka ketika itu malaikat berkata, "Wahai Rob, masih adakah yang lebih kuat daripada gunung ciptaanmu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, "Ya, masih ada yang lebih kuat daripada gunung, yaitu besi. Besilah yang paling kuat, yang akan dapat mengalahkan gunung. Besilah yang dapat meluluh lantakan gunung, yang dapat meratakan gunung." Jikalau kita lihat saat ini, memang secara kenyataan bahwasanya besi itu mampu untuk meluluh lantakan gunung. Kita lihat, yaitu bulldozer dapat meratakan gunung yang begitu kelihatan kokoh, menjulang tinggi, tetapi tidak punya kemampuan ketika dihadapi oleh besi. Lalu kemudian kembali lagi malaikat berkata, "Wahai Rob, masih adakah yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ya, masih ada, yaitu api. Apilah yang lebih kuat. Apilah yang dapat melunakkan besi. Apilah yang dapat melelehkan besi, melunakkan besi, mencairkan besi, dan bisa dirubah bentuknya sesuai dengan keinginan manusia." Maka ternyata apilah yang paling terkuat daripada besi. Lalu kemudian malaikat kembali lagi bertanya, "Wahai Rob, masih adakah yang lebih kuat daripada api?" "Ya, masih ada, yaitu air. Airlah punya kekuatan yang dapat memadamkan api. Walaupun api itu menyala yang sangat luar biasa, yang sangat menakutkan, tetapi ketika datang air untuk menyiraminya, maka api itu tidak akan berdaya, dan tentunya api itu akan padam." Lalu ternyata malaikat masih menanya, "Ya Rob, masih adakah yang lebih kuat daripada air?" "Ya, masih ada yang lebih kuat daripada air, yaitu angin. Anginlah yang akan mengombang-ambingkan air." Kita dapat lihat di samudra yang begitu luas, lautan luas, ketika datang gelombang besar yang bergulung-gulung, dihempaskan ke kiri ke kanan, dihempaskan di karang, dan bahkan kapal besar dan perahu yang sedang berlayar digoyangkan oleh kekuatan angin. Maka ketika itu malaikat berkata, "Anginlah yang terakhir, kekuatan anginlah yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun kemudian Allah berfirman, "Wahai malaikat, masih ada yang lebih kuat, yang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lain, yaitu hamba-hambaku yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal soleh, dan hanya semata-mata ditujukan kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni ketaatannya, murni ibadahnya, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, tidak ada kemauan-kemauan yang harus dia takutkan pada sesama manusia sendiri, tetapi semua amal-amal yang dilakukan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
tidaklah diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, melaksanakan agama dengan lurus. Para pemirsa yang berbahagia, jadi keikhlasan ini merupakan sebuah kekuatan yang besar, merupakan sebuah energi yang besar yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Ketika seseorang telah terhujam di dalam dirinya sebuah keikhlasan, maka tentunya keistiqomahan, ketaatan, maka di situ akan kuat mempertahankan keyakinan-keyakinannya. Dalam catatan sejarah kita telah lihat banyak sekali menceritakan tentang kaum-kaum yang soleh maupun kaum-kaum yang solehah. Mereka mempertahankan keyakinannya walaupun mereka membutuhkan darah, membutuhkan nyawa sekalipun, karena ia tahu bahwasanya inilah adalah kebenaran. Ia rela mengorbankan dirinya. Kita lihat sebuah contoh pada zaman Fir'aun, yaitu ada seorang ibu yang bernama Siti Masito bersama anak-anaknya. Ia rela mengorbankan dirinya, terjun di kuali yang sangat mendidih hanya untuk demi mempertahankan iman. Karena Siti Masito yakin bahwasanya kebenaran Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sementara ketika itu Raja Fir'aun laknatullah mempengaruhi Siti Masito. Jikalau engkau meyakini Tuhan-Tuhan yang lain, tidak mengakui sebagai Fir'aun sebagai Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hukuman yang akan mengorbankan dirimu. Akankah Masito gentar? Akankah Masito takut? Ia rela mengorbankan dirinya, terjun ke kuali yang mendidih bersama anak-anaknya. Demikian pula Bilal bin Rabah, ketika itu ia meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Bilal ia yakin walaupun majikannya Umayyah bin Khalaf dihukum, ditarik di lautan pasir dengan panas matahari yang sangat terik, dan kemudian di perutnya ditaruhkan batu, tetapi tidak sedikit pun untuk menggoyangkan hati Bilal akan adanya keyakinan-keyakinan yang lain, tetapi ia istiqomah dan meyakini bahwasanya Allah adalah kebenaran, bukan keyakinan yang batil yang dibawakan oleh Umayyah bin Khalaf. Mengapa mereka rela mati? Mengapa mereka mengorbankan dirinya? Itulah rahasianya, adalah keikhlasan yang telah tertanam di dalam dirinya. Para pemirsa yang berbahagia, suatu saat datanglah seseorang menemui Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian orang tersebut bertanya, "Wahai Fudail, apakah yang dimaksud ikhlas yang benar dan amal yang benar itu?" Maka Fudail menjawab, "Yang dimaksud ikhlas yang benar adalah ikhlas kepada Allah. Yang dimaksud amal yang benar, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Engkau ikhlas, ditujukan keikhlasanmu kepada Allah, tetapi melaksanakan ketaatan, amal soleh yang engkau lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka Allah tidak akan menerima amalanmu. Begitupun sebaliknya, engkau tidak ikhlas dan amalmu yang kamu lakukan, amal solehmu yang kamu lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak akan diterima. Lalu bagaimana? Maka kedua-duanya ikhlas hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal soleh sesuai dengan
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang telah diajarkan oleh para nabi atau diajarkan oleh para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Maka kemudian setelah itu Al-Fudail membaca surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka beramal soleh, wala yusrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lalu kemudian dilanjutkan surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapakah yang paling terbaik amalannya. Yang dimaksud yang paling terbaik amalannya, siapakah yang paling ikhlas amalannya, hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan tausiah singkat ini, bahwasannya seluruh aspek amalan yang kita lakukan, seluruh aspek rutinitas yang kita lakukan, maka marilah kita niatkan keikhlasan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang senantiasa mencari keikhlasan hanyalah kepada Allah atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan diberikan balasan. Wa may yaf'al dzalika batigha amardatillahi fa sawfa nutihi ajrun azima. Barang siapa yang berbuat demikian itu hanyalah mencari keridhaan Allah, fa sawfa nutihi ajrun azima, maka kelak ia akan mendapatkan pahala yang besar. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan akan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.